Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bulukantil, Ibu Rimharti Dihastuti, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ibu Nita Listia Nugraheni, Sarjana Pendidikan. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Bulukantil serta karyawan. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang guru SD Negeri Bulukantil yang berbahagia ini dalam acara atau kegiatan seminar hasil laporan orientasi P3K di SD Negeri Bulukantil. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara, akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bulukantil, yang ketiga adalah pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul laporan peningkatan minat baca murid kelas 2 melalui kegiatan literasi di SD Negeri Bulukantil Kota Surakarta. Yang keempat, tanya jawab, tanggapan, serta arahan dari mentor dan juga rekan kerja. Yang kelima, penandatanganan berita acara dan seminar, penandatanganan berita acara seminar, dan yang keenam adalah penutup. Baik Bapak Ibu semua, mari kita buka acara siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bulukantil. Kepada beliau, Ibu Rimharti Dihastuti, kami persilahkan. Terima kasih Pak Asori, waktu yang diberikan ke saya untuk membuka kegiatan seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam bahagia. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat anugerah yang senantiasa kita terima dalam hidup kita dan pelayanan kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk memberikan support, untuk menjadikan menerima laporan kegiatan dari rekan kerja kita, Bu Nita Listia Nugraheni, yang telah selesai menjalankan masa orientasinya dan sekarang melaporkan apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, selamat Bu Nita, sudah pada tahap akhir pelaporan. Semoga apa yang penjenengan lakukan nanti sungguh bermakna untuk sekolah kita, untuk memajukan anak-anak kita memiliki minat baca yang tinggi, sehingga anak-anak ke depannya memiliki minat baca dengan sukarela tanpa disuruh oleh kita semuanya sebagai pendamping anak-anak dalam pembelajaran di SD Negeri Bulukantil ini, sehingga prestasi SD Negeri Bulukantil semakin ke depan semakin baik. Semoga praktik baik dari Unita ini bisa menjadikan semangat bagi rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, untuk bisa mengembangkan dari sisi-sisi minat anak-anak yang lainnya. Kalau Unita ini minat baca, yang nantinya yang lainnya bisa dari minat-minat yang lainnya yang dimiliki oleh anak, sehingga kompetensi anak bisa berkembang. Ketika nanti lulus, anak memiliki kompetensi yang sudah berkembang, sehingga visi dari SD Negeri Bulukantil ini tercapai di kelak kemudian hari. Semangat, Bunita, terima kasih. Penjenengan dalam menjalankan orientasi bisa membagi waktu dengan baik, sehingga tanpa meninggalkan tugas pokok panjenengan bisa selesai masa orientasi panjenengan. Semoga kedepannya panjenengan sukses selalu, doa saya untuk panjenengan. Dan teman-teman semuanya juga terinspirasi atas praktik baik yang dilakukan oleh Bunita saat ini. Terima kasih.
Dari saya semangat Bunita ke depan, masa depan masih panjang. Terima kasih semuanya. Kalau ada kesalahan dari tutur kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bunita khususnya dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam bahagia. Atur nuwun Pak Asrori, saya aturkan kembali. Baik, terima kasih untuk Ibu Rima atas sambutan, arahan, serta motivasinya. Kita lanjutkan ke acara atau kegiatan yang berikutnya, yaitu pemaparan laporan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul laporan peningkatan minat baca murid kelas 2 melalui kegiatan literasi di SD Negeri Bulukantil Kota Surakarta. Pada beliau, Ibu Nita Listiana Nugraheni, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Pak Asrori selaku pembawa acara pada kegiatan seminar hari ini. Naik ke atas saja. Baik, pada siang hari ini saya minta waktunya sebentar kepada Bapak Ibu guru semuanya, terutama kepada Bu Rima. Ya, Bu Rima menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SD Negeri Bulukantil Kota Surakarta. Pada seminar ini, saya akan memaparkan hasil laporan. Sebelum itu, perkenalan dulu identitas saya. Nama Nita Listiana Nugraheni, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Surakarta, 6 Juli 1988, dengan nomor induk P3K 19880706 2024 21 2020. Alamat saya, tempat tinggal Karangasem, Laweyan, Kota Surakarta. Unit kerja SD Negeri Bulukantil, Kota Surakarta. Baik, latar belakang dari laporan ini, sebagai ASN, terutama P3K, dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi teknis sesuai jabatannya, tetapi juga harus memahami nilai-nilai dasar ASN. Ini seperti integritas, nasionalisme, etika publik, kualitas, pelayanan publik, dan anti korupsi. Nah, untuk mendukung pemahaman ini perlu pembekalan. Nah, pembekalannya melalui kegiatan orientasi yang telah saya lakukan selama 1 bulan kurang lebihnya. Pelaksanaan ini berdasarkan dari Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020, yaitu tentang pelatihan dasar bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan, di sini maksud orientasi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa setiap P3K itu memahami perannya, fungsi, serta nilai-nilai dasar yang harus diemban dalam melaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama adalah mempersiapkan P3K agar dapat melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebanggaan dan tanggung jawab sebagai bagian dari ASN yang mengemban misi pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menanamkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan komitmen terhadap NKRI.
Yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap sistem kerja birokrasi pemerintahan, termasuk mekanisme kerja, organisasi perangkat daerah atau instansi tempat P3K bertugas. Nah, waktu dan tempat pelaksanaan orientasi, waktunya itu dijalani mulai dari tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 19 Juni 2025. Jadi kurang lebih 1 bulan. Enggak, setengah bulan. Tempat ini dilaksanakan di SD Negeri Bulukantil, Kota Surakarta, di mana tempat bertugas saya sendiri di SD Negeri Bulukantil, Kota Surakarta. Selama orientasi, saya mengidentifikasi isu yang saya angkat di sini. Saya menemukan yaitu murid kurang minat membaca. Jika disuruh membaca itu masih sulit. Ada yang, terutama saya megang kelas bawah, itu banyak juga yang belum lancar membaca. Kemudian kurangnya literasi membaca, sehingga sulit memahami pembelajaran. Sehingga prestasi anak itu ada yang di bawah kriteria. Nah, kemudian implementasi tahapan dan rencana yang saya kerjakan. Yang pertama itu langkah awal saya mengidentifikasi kurangnya minat baca, yang itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, terutama dalam memahami materi. Jika siswa itu sulit membaca, untuk memahami materi pun mungkin mereka juga kesulitan. Kemudian saya merencanakan program kegiatan literasi di sekolah. Jadi kegiatan literasi bisa dilaksanakan secara kelompok maupun mandiri. Untuk kelompok biasanya dilakukan saat Selasa pagi dan Kamis pagi ya. Itu dilaksanakan di jam ke-0. Itu secara kelompok diadakan di halaman sekolah. Nah, itu dilaksanakan, untuk pelaksanaannya diharapkan bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, rekan sejawat, untuk menyediakan fasilitas yang memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan literasi. Dan melakukan penjadwalan secara rutin dan bergantian ya. Kemudian setelah pelaksanaan kegiatan, kami melakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara berkala. Jadi secara rutin dan berkala. Nah, ini dapat Bapak Ibu lihat di sini. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan anak-anak literasi secara kelompok maupun secara mandiri. Secara mandiri, mereka menempatkan diri di kelasnya masing-masing. Di sudut ruangan mereka mempunyai satu ruangan yang masih tersisa untuk tempat pojok baca. Ya, mereka kadang memanfaatkan waktu luang mereka di pojok baca untuk melakukan literasi. Dengan melakukan kegiatan tadi, diharapkan anak-anak ini bisa secara mandiri. Nah, mereka dapat meluangkan waktunya itu untuk membaca secara mandiri di saat jam istirahat atau jam kosong. Mereka memanfaatkan waktu untuk membaca. Nah, itu bisa menarik minat
teman-temannya yang mungkin masih belum bisa lancar membaca, itu ayo membaca, mengajak ya, ayo ini cerita ini. Nah, semakin asik, jadi anak-anak semakin berminat untuk membaca. Baik, kesimpulan dari kegiatan orientasi ini, dari program kegiatan-kegiatan yang dilakukan, selama ini ternyata berhasil meningkatkan minat baca, terutama di siswa kelas 2, di murid kelas 2 itu, mereka memanfaatkan waktu luangnya secara mandiri, mereka mencari tempat di mana saja yang mereka merasa nyaman untuk membaca, terutama di lingkungan sekolah. Baik, demikian seminar orientasi hasil kerja saya selama di SD Negeri Mulukantil. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Ibu Nita yang sudah memaparkan laporan hasil kegiatan orientasinya. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik, acara selanjutnya adalah tanya jawab ataupun tanggapan, bisa juga arahan, baik dari mentor ataupun rekan kerja. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan jika mungkin memiliki pertanyaan ataupun tanggapan terkait laporan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nita. Terima kasih, saya Kak. Oke, monggo. Terima kasih. Saya sebagai mentor di sini ya, yang menyemangati. Intinya saya menyemangati saja tentang apa yang sudah dilakukan Bu Nita. Upayanya untuk meningkatkan minat baca yang sudah dilakukan dengan memberikan fasilitas, memberikan waktu, menyemangati anak-anak khususnya di kelas 2. Karena harapannya kelas 2 itu nanti naik kelas 3 sudah lulus dalam hal menulis, membaca, dan berhitung dasar. Nah, Bu Nita melakukan kegiatan ini dengan harapan bahwa murid-murid kelas 2 nanti di kelas 3 harapannya sudah lancar membaca. Begitu ya Bu Nita ya? Ya. Sehingga nanti di kelas 3 bisa guru kelas 3 bisa mengembangkan kompetensi dasar yang lebih tinggi di fase B, sudah berganti fase, sehingga nanti di fase B itu anak-anak bisa lebih pesat di dalam memahami materi atau kompetensi yang ada di fase C yang diharapkan. Nah, itu mungkin seperti itu harapannya Bu Nita. Jadi membantu guru kelas 3 nantinya supaya anak-anak bisa lebih berkembang lagi. Nah, semoga apa yang dilakukan oleh Bu Nita ini juga nantinya bisa menyemangati anak-anak yang lain, memancing sebagai pematik bahwa kelas 2 sudah melakukan seperti itu, nanti kelas-kelas yang lain bisa mengikutinya. Walaupun secara program sekolah sudah dilakukan literasi pagi setiap hari Selasa dan Kamis, ternyata itu masih kurang. Masih ada tambahan waktu-waktu khusus yang dilakukan di kelas masing-masing yang di sana disediakan pojok-pojok baca yang nanti Bapak Ibu guru bisa mengambil buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, nanti secara periode diganti, bukunya diganti. Supaya anak-anak lebih berkembang lagi, kasanah tentang cerita, tentang ilmu dan sebagainya. Demikian Bu Nita yang bisa saya sampaikan, tanggapan yang sudah panjenengan lakukan dalam pelaporan kegiatan orientasi P3K tahun ini. Semangat, matur nuwun. Monggo Pak. Terima kasih kepada Ibu Rima selaku mentor sudah memberikan arahan. Semoga dengan arahan yang disampaikan Ibu Rima nanti kegiatan ini menjadi lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu selanjutnya jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan kami persilahkan. Oke, Bu Arsi.
Silakan. Selama kegiatan Bu. orientasi yang telah Anda lakukan, apa saja kendala yang Anda hadapi saat pelaksanaan orientasi P3K? Terima kasih. Gue Bu Arsi diulangi sekali lagi biar. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bu Nita, selama kegiatan orientasi yang telah Anda lakukan, apa saja kendala yang Anda hadapi saat pelaksanaan kegiatan orientasi P3K? Matur suwun. Terima kasih kepada Bu Arsina Sarjana Pendidikan atas pertanyaan yang diberikan. Selama kegiatan orientasi yang saya lakukan, selama ini berjalan dengan baik. Hanya saja menurut saya masih ada keterbatasan waktu. Karena pelaksanaannya itu terlalu singkat, padahal materinya itu banyak dan padat waktunya, sehingga pelaksanaannya pun juga walaupun setelah kegiatan pembelajaran di sekolah, tapi masih perlu waktu untuk melakukan orientasi ini. Penyusunan laporan pun juga membutuhkan waktu juga, sehingga masih perlu waktu tambahan mungkin. Itu kendala saya. Ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih untuk Bu Arsi yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain. Oh ya, Bu Erna, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya Bu Nita, Ya. jika pada murid kelas 4 masih ada yang belum lancar membaca, menurut Anda bagaimana jika ada murid yang masih mengalami kesulitan membaca? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Erna untuk pertanyaannya. Mungkin masih dialami juga untuk kelas yang lain ya Bu ya. Ada beberapa anak yang masih kesulitan untuk membaca, sehingga prestasi mereka mungkin di bawah rata-rata kelas ya. Yang pertama kalau menurut saya itu kita identifikasi dulu. Kenapa kok dia bisa kurang lancar membacanya? Bagaimana kegiatan dia di rumah, kemudian bagaimana peran orang tua, apakah mendampingi atau ada gangguan belajar mungkin bisa terjadi pada murid tersebut ya. Jadi bisa ada banyak faktor, sehingga kita perlu mencari tahu dulu kenapa dia kok mengalami hal seperti itu, mengapa dia kesulitan untuk membaca. Kemudian kita coba dampingi khusus, kita dekati kesulitan-kesulitan apa yang dia hadapi agar kita bisa mendampingi, menyelesaikan masalah yang dihadapi murid tersebut. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru, rekan kerja, Bu Rima selaku mentor dan yang sudah memberikan pertanyaan, tanggapan dan arahan, juga Bu Nita yang sudah memberikan tanggapan dan melengkapi dari pemaparan laporan orientasi yang tadi sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu penandatanganan berita acara seminar. Kepada Ibu Rima selaku mentor dan juga kepala sekolah, serta Bu Nita kami persilahkan untuk menuju ke meja penandatanganan. Oh iya, ternyata kepotong, nanti saya ulang dulu. Jangan dulu. Aku dulu. Ya.
Di foto kan? Baik, Bapak Ibu, dengan penandatanganan berita acara seminar tadi, menandai berakhir pula kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K hari ini. Berhubung semua kegiatan sudah kita laksanakan, maka mari kita akhiri kegiatan kita siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi jika ada kurang lebihnya saya dalam memandu acara ini mohon dimaafkan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.